wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kullu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ini Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah pendengar tausiah maulid yang dimuliakan Allah, Bandung Pujo, kita kembalikan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat beserta karunia-Nya Allah kepada kita selaku hamba-Nya Allah. Walau kita selaku hamba lupa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, malah hampir tiap saat kita bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, Allah selalu membukakan pintu keampunan bagi hamba yang mau bertaubat kepada Allah. Selawat bertangkai dengan salam kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kekasihnya Allah, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya salat dan salam kepada al-sahabat beliau, kepada tabi'un tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para ulama yang mandang nekubah oleh Allah selaku lampu dalam kehidupan gedanya umat. Bajut dari ulun tua di tengah-tengah keadaan nanggro yang begitu hebat, kecanggihan demi kecanggihan bermunculan. Media sosial dikotak-katik oleh tangan manusia yang begitu hebat. Hari ini kita sedang lalai dan sangat-sangat lalai dengan kecanggihan dunia. Dari anak miet sampai truk baur tuha, lale dan lale. Kita tidak sadar bahwa dunia diambang pintu kiamat yang begitu dekat. Nabi Muhammad di saat perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada seorang nenek-nenek yang begitu umurnya begitu tua, tetapi perhiasan pakaiannya begitu indah. Nabi menanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, itu apa tamsilannya Jibril? Jibril menjawab, wahai Muhammad, itulah tamsilan umur dunia. Semakin tua umur dunia, semakin dekat dengan kiamat, tapi dunia semakin dihiasi oleh keindahan. Dan adanya terjadi tahun 2022 merupakan tahun yang begitu dekat dengan kiamat. Bahkan lebih syarat-syarat kiamat Allah nampakkan sepenuhnya
dalam tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun yang penyanda tanda kiamat ya Allah. Putra bertubi-tubi silih berganti para ulama nujul ulang ya Allah. Lun selaku anak daya, selaku orang pesantren menghitung betapa banyak ulama yang meninggal di tahun 2021. 27 roh ulama Aceh nujul oleh Allah dari muda sampai tua. Dalam tahun 2022 padung roka baru belentang kapun roh. Idanya melewur, malah awak-awaknya mungkin idanya tengku. Bagaimana tidak ulama meninggal umurnya sudah tua, sudah 80 tahun, sudah 70 tahun, orang tua kita pun meninggal. Meninggalnya para ulama ada efek untuk umur dunia. Meninggalnya orang tua kita nggak ada urusan di dunia. Kau lah yang tanya apa-apa mana ngomong. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan dengan begini. Inna min asyratis sa'ah ayyarfa'al ilma wa yasbutal jahla. Sebahagian syarat Allah berkiamat dunia adalah mengangkatnya ilmu Allah dan menetapkan kejahilan di tengah-tengah umat. Kita tak bisa memahami dengan satu hadis. Ada hadis yang lain. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Bahwa sungguh Allah tidak mengambil ianya Allah akan ilmu intiza'an, hal keadaan segera serentak, yantazi'uhu minal ibad, yang nuncuk oleh Allah daripada hamba. Ilmu yang ngalam dunianya hanya nuncuk oleh Allah si gocok dan si gerita dalam tiura. Bagaimana juga Allah mengambil ilmunya Allah, lakin yang biadallah ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengambil ilmunya Allah dengan nuncuk para ulama oleh Allah. Maka wahai ibu sekalian, murid-murid yang kami cintai, kita perlu menyadari bahwa dunia sangat dekat sudah dengan kiamat. Di saat dunia kena kiamat, Allah menghiasi dunia dengan seindah-indah mungkin hingga kita tidak sadar bahwa di belakang keindahan dunia ada gelombang kiamat yang sudah mendekat. Yang kedua, inilah mukadimah dulu. Baru-barunya kejadian di Mekah, tanah kelahiran Rasulullah. Putranya Raja Salman mensahkan turnamen judi sunnah di negeri Mekah. Dan urutnya di kota Mekah baru saja diadakan konser Hindia, yaitu Syarukat. Itu negeri lahirnya Nabi Muhammad. Itu negeri tempat umat beribadah, tapi terjadi maksiat yang begitu besar. Putanda dunia diambang pintu kiamat. Tidak tahu Nabi nepegah akan hadir di akhir zaman gerombolan berjubah putih. Mereka akan merebut negeri adik kuasa. Kalau mereka muncul, yakinkanlah dalam gerombolan itu ada Imam Mahdi. Kejadian para Taliban merebut negeri Afghanistan dan mulanya Amerika temakut awaknya ke kelompok Taliban. Kalau memang kelompok Taliban itu yang Nabi maksud, sama dengan kita hanya menunggu hari, menunggu minggu, Imam Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah Baitullah. Nabi mengatakan, kapan-kapan Raja Mekah meninggal di tangan saudaranya, saat itulah Imam Mahdi muncul. Raja Salman tengok dalam proses, tengok di kalangan leana. Ini mati Raja Salman, ini tu anak Raja Mekah. Ya, hati-hati. Kami lain hendak awak dah.
Putra keindahan dunia orangnya lalai dari tua sampai muda ngon HP, apakah itu TikTok, apa-apa saja yang mereka lalai. Bak TikToknya dari tua sampai dari muda sampai tua mandu lalai bak TikTok. Mulai dia dengan TikTok, entah kat tua mentang dengan TikTok. Takut jilbab, takut dengan kalkum mentang dengan TikTok. Ya bersadar. Ya kejut maka cintailah para ulama, sayangilah para ulama. Kata-kata penghormatan yang mulia kepada ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah SMA Trinidad, juga penghormatan kepada guru-guru, staf guru yang mengajar di rumah sekolah yang mulia, juga penghormatan kepada Tuku Kesi sebagai tamu undangan dan bandung-bandung para undangan yang kehadir bak rumah sekolah yang mulia. Ulun tuan bukanlah orang yang terasing di SMA Trinidad, menyeborokan segala COVID setiap Sabtu atau Kamis na pengajian anemin, tapi karena kan angka COVID nyomor berita COVID akan bermunculan loh iba mama-mama ya namanya Omicron. Nah, iba mama hansi anak mama iba orang itu. Jadi COVID, abe COVID tidak kafir, abe kafir lupa nek tidak. Bukan. Mbak Oro yang mulianya tausiah dalam rangka memperingati Maulid. Nyolong mohon anak-anak long bandu ibu tolong dengar. Lagian dipegang oleh ibu kepala muno. Apa intisari sesudah kanduri Maulid? Nyolong kemah kalau dua pahit berhimpinan. Lelarang. Lamtutnya jadwal yang luar biasa oleh Allah. Lejak dakwah pun tanggal 16 bulan 10. Tiap malam anak piyo-piyo. Buklam di Ulin baru, untuk malam di Mawa Dayah baru, malam tengok di Kandang, Lusa Widi, Lusa Laya, Lusmawi. Jadi istirahat insyaAllah tanggal 4 Biuk sampai tanggal 20 bulan 2. Tanggal 21 sudah mulai dakwah menyambut Isra Mi'raj, tiap malam sampai malam mengutang. Jadi alhamdulillah malam orangnya pahtan nak kursi dan kursinya kenapa pilih? Anak urupah kursinya, kita dulu pernah tahu. Ya, nyaduk kursi kedua aku. Lemudah aku anak-anak drone. Baru mulai lepdok, terutama ke lepdok 2. Anak saboh karang 2. Mai baru saboh karang tanah program 2. Orangnya maulid kaduri dakwah dalam rangka maulid menyamenan tacok intisari di balahir Nabi menjadi uswatun hasanah. Bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Nabi dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Ibarat pegang dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segala alam. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi segala anak bagi segala apa aku itu bagi segala alam. Kalian lan bakat kaya batin merasakan nikmat. Yang pertama nikmat lahir Nabi Muhammad. Yang puji pelajaran kita yo. Lau lisan lau kubut. Middle boleh. Mid. Cek. Lau aku ceknya. Bukan orang pada wewe kamu tidak bukan. Yang pertama Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah jahili. Nah yang tukarlah kawannya pakan kemudian jahiliyah. So yang dekat kena bijabat tengku bipek mobil biasa. Kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Tahu? Ada ibu penyakit itu.
Bukan, karena maklimnya pengaruh. Menyahanapah itu tuh yang kena dari kena. Tapi menyapah tuh yang kena itu yang lain. Bukan. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatu umat jahiliyah, hudud pecah belah, hudud berkotak-kotak, hudud mengelompok-kelompok. Jahiliyah hudud mengelompok-kelompok. Dengar tak? Pakar kebenaran jahiliyah. Ya dengar bukan? Jahiliyah dasar kata daripada jahil. Makna jahil bodoh. Orang jahiliyah bukan orang bodoh. Jahiliyah ditambah ia tujuh. Ia nisbah. Mereka orang-orang yang dinisbahkan kepada bodoh. Menyertanya jaksula ditambah kata-kata isme. Ada Soehartoisme, ada Soekarnoisme. Itu bukan Soeharto, itu bukan Soekarno, tapi orang-orang yang dipaksakan kepada Soeharto. Mazun dan ulil tiro Yusuf, tabagat Yusuisme. Nyatakan Yusuf, orang yang dinisbahkan kepada Yusuf. Menyakam modu hidayah kekedia nisbah. Orang dona yang tak sekolah kekal kata-kata isme. Mufhum. Nak buat. Nak reconnect ke buat. Iya kuat dah. Nak dengar dulu. Mana mufhum? Gede. Ilmu sekolah kan nak buat kata-kata isme. Nak apa nak? Anak aku lah kan? Antara kopi dan kau ilmu bangai. Nak guna ilmu bukan ilmu pula. Menyebab dayahkan isme ke ia nisbah. Jahili nyanyahnya yang nisbah. Orang yang dinisbahkan kepada jahiliyah bukan orang bodoh, tapi orang yang dibangsakan kepada orang bodoh. Kenapa? Karena jahiliyah tak mengenal Allah dan jahiliyah tak paham hukum Allah. Ampun. Dia ulang dia. Betul. Ulai kau kan ni kau mencit jauh. Ulang itu. Jahiliyah kan makna bodoh, tapi orang-orang yang dinisbahkan kepada bodoh, maka menyejahil baru makna bodoh. Jahiliyah urang yang dinisbah ke urang bodoh karena hana geduri Allah dan hana geduri hukum Allah. Ampun. Lahir Nabi Muhammad di tengah-tengah jahiliyah, nepesabak umat jahiliyah. Hudud awaknya pecah belah, maka Nabi mempersatukan mereka dengan Nabi berdakwah. Berhasil dakwah Nabi, jahiliyah yang awal hudud berkelompok-kelompok, orangnya bersatu. Dari jahiliyah menjadi Islami, dari menyembah berhala menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyemenang ketanya orangnya. Yakna Pak SMA Tringgade Bekle pakai sebagaimana lahir Nabi mempersatu umat, ketanya orang musikulanya bersatu bek dawa-dawa. Ibu sampai ibu begat bek buka-buka ke. Murid sampai murid laginya bek kelompok-kelompok. Yang kata ya ina bek pilih-pilih ngon. Yang ni inang bercek-cek dah tu. Mengon sampai laga. Yang boneng sampai boneng, yang bokir sampai bokir. Kita jangan sombong. Besok laga itu titipan Allah, putih itu titipan Allah. Tak pernah ada cantik tanpa jelek, tak pernah ada hitam tanpa putih, tak pernah ada malam tanpa si. Hana sokir kaya punya hana urengga. Besok kadang menyegebi lebih kiban ke
ulang Honda Scoopy ikoh lemi berjalan leher cakram mengkop hidup beraspal kadah hidup ka tidak hidup pesek menanti nangan kanyo podono iko gego tapi perkara yang mau pulang kami buka pintu tidak akan berhubung hidup iko bawa rumah sakit pakai iko palsu katanya dia besok yang kaya-kaya besok hana satu dalam kaya ni hana udah enggak pakai dosa kebagi dua itu dua itu kebagi dua yang pertama dosa dengan Allah yang kedua dosa dengan manusia dosa dengan Allah 3 syarat taubat apa yang pertama menyesal atas dosa yang kita lakukan yang kedua benci ke dosa yang kita lakukan yang ketiga bercita-cita tidak kembali kepada dosa bedah tengah malam mana taubat istighfar Allah Maha Pengampun Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya lim jarolah kemah ya Allah maafkan diri ini ya Allah diri ini bergelumuran dengan dosa ya Allah Tuhan betul ya Allah umuluk kapuluk ya Allah hantar pernah lejak pak manis ilmu ya Allah ya Allah lu hantar pernah nak lambat ya Allah kalau lu turi ya Allah kabe-kabe umuluk lu sia-siakan ya Allah ya mudah lu hantar usumayang ya Allah usuk lu lepas ketat-ketat ya Allah bagi orang betul lu ketat-ketat hanya kusut ya Allah ya bumi makan berkuat ibu-ibu kadang zaman yang masa kuliah ibadah ya Allah hantar pakai jilbab tapi aku duduk karena aku di bonding ya Allah ya Allah hantar lumayan ya Allah kuat di kuliah poput ya Allah dipakai baju bakso ya Allah karena orang berbayar maka orang yang mudah bertahu tetapi dosa dengan manusia tidak semudah membalikkan telapak tangan payah sedap manusia laki yang baru ke rumahnya na ibu berdoa kayak ni lo jalan tuan kemudian hana memada laki yang lagi orang nak betul hana memada payah pegah lahir ke batin ke menanti tanya tapi ibu nama ya Allah bu piti mu mulai batal itu pokok dia mama payah sebutkan juzuk dosa nak tahu pakok nak tengok betul ada buku juga itu ilmu ikut kelas ada buku juga lewat kok ngelakon cuma ku dah tu baca ku buka ni ya baca ni ya Assalamualaikum ni aku maklum ni pakal buku buka tapi buka ku kajak ngelakon dua lagi cicak dua ika putih lakon uklon ika buku menanti tanya yang ina lima sudah sering juga like maaf lu nak kemah dia puluh kakak puluh you kakak abah membiung tempat hana ada kemah abis buah ayah tak maga itu harus sebut juzuk dosa baru nyebut ahli Allah baik ke nak dengar ke apa jadi ke bro yang tahu pergi ya gantu mandu gantu ke orang lagi bagi belum malam ya udah betul juga nak dengar karena mereka juga hanya kepampun dosa dia bilang lekemu maka kesimpulan yang pertama sambung silaturahim la yadkhulul jannah qati'ur rahim Allah harapkan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi lebih-lebih silaturahmi dengan orang tu jangan bermutuah kata ya agak-agak aku benci urusi kata ya ina-ina cintai urusi yang orangnya karena tanya dengan dipungut ledonya lada dengan indahan dunia tua kursi orang paling berharga ini orang tu orangnya awak orangnya hana yum le urusi lebih muyum awaknya yang kaya malam adik dah bobo adik dah makan yang hati dengan ya Allah iya bantu perhatian itanya tua terpulang doa tua terpuling bibu yang nak perhatian awak yang dah berjobu yang tukang bibu mak ayah tak ingat
datang dua tempat bobok, mak ngoyak katingan. Maka silaturahmi orang tua. Hei kakak mak mengandungnya bukan. Benar-benar mak mengandung. Si kurang bulan rapot turun kata nebalang kandongan nyawang tarongan ando badan waden pulang ke gata memang sinhan sanggup jasa gata bala beta tamah beban kasihnya yang gerasa maka lamudik harus mampu mencari ridha orang tua karena pakarnya pegahnya berdoa manusia paling keramat dalam dunia walaupun dia bukan orang alim walaupun dia bukan orang saleh adalah sosok ibu kita itu orang paling keramat dalam dunia lo pegah bakal bukti keramat mah lam baru-baru ini kejadian di Aceh Tengah seorang anak menggugat ibunya bukan gara-gara faktor harta warisan dan rumah mewah akhirnya hakim tak menerima gugatan tersebut Allah menampakkan keramatnya seorang ibu terjadi di Subulus Salam. Seminggu ada kejadian di Takengon. Sebuah motor travel Innova Reborn pengangkut manusia dari Medan Nagan Raya dalam Cerulung hingga hanya empat motor cuma merupakan sabah empat kan. 5 jenazah terdro kai tumung si dote hanya tumung awak Nagan Raya. Tim SAR dan kepolisian itu dalam truk inok ya setiap jenazah tapi jenazah tak ditemukan. Hari keempat datang ibu dari Nagan Raya hanya bermodal duduk bak bini kru kepeh-peh itu begitu lemaknya anak bedah nak mak kadro bedah nak saya awangan mak ke rumah bek nak tinggal langkul bedah nak mak yang kata bedah nak Allah mengabulkan doa ibu tanda keramatnya ibu jenazah yang bunuh itu tidak hanya mumpat dengan kodrat iradah Allah jenazah diputimu oleh Allah di atas permukaan air kejadian di Subulus Salam apa tanda hebat seorang ibu dubna hebat maktuku dibudak sahabat tanya kepada Rasulullah ya Rasul so hebat makna ayah Nabi menjawab ummuka yang kedua so hebat makna ayah ummuka so hebat makna ayah ummuka so hebat makna ayah abuka 3 untuk ibu 1 untuk ayah pakan hebat mak lihat tingkat yang pertama ibu mengandung yang kedua melahir yang ketiga menyusu ayah hanya menafkahinya kejadian bapak waktu kamu anak le menyupai rumah benar le rumah kamu belum benakannya ibu mengandung melahirkan dan menyusui maka lo mohon pak anak-anak lo kata doa-doa yang tua pengen kata bahagia muliakan orang tua si kurang-kurang taduk dalam kandungan waktu kelahirkannya udunya taruhan nyawa jid meninggal draw demi lahir anak dan apabila tanya tua kurungsi akan nujuk oleh Allah 2 buah bala bala yang pertama nujuk oleh Allah adalah han merupakan rezeki di hidupnya bala yang kedua han merupakan la ilaha il kami tapai ura-ura malam gaji itu per bulan 2 juta tapi hana moho pennya kenapa kita merupakan orang tua kita jangan sombong kehebatan yang kita miliki hari ini diawali oleh kepedihan orang tua han rumpuk sok baja dinas han rumpuk sok baja kesehatan han rumpuk sok ijatrong han rumpuk pakai redak kamu para tungku-tungku kalau tidak diawali oleh perjuangan orang tua mak tanya dia tumpah semula hai semua tika nuro lam-lam potonglah lam-lam kita rezeki itu deurau tutup atau aku minta penjutannya ayah kita ulah angin badai pun dalam laut potonglah demi kita rezeki kepada anak tapi kenapa dikala kita sukses mudah-mudah saja melupakan orang tua dia lebih-lebih tanya agak bapak mertua gaji yang kami miliki dan tanya di bulan 2 juta di bulan 5 juta bahasa kata nafi unci kita ya mohon berkata jika mak kata ya kata aku perjuangkan untuk mencapai itu kata coba kau bayangkan andai kata gudeg cuma 2 ngemak hanya payah di poh-poh
manglok tuku mangat gua kudek walaupun mak kau nabi aku itu istidrak lah kita puluruk Allah. Karena sempitnya pintu rezeki karena kita kikir kepada orang tua. Nyolong bi amalan ibu tua tolong beramal. Dia pengen hidup kaya walaupun anak kaya tapi bahagia. Nebuka doa bunga matau ro bunga mendoa urusi. Nedok matau ro support mendoa urusi. Mak nenai kampung to saja ban bunga yang minta dia bawanya. Nuwa bawanya dia. Mak sehat, sehat ayah sehat, sehat. Mak ji oh telepon. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sehat mak? Alhamdulillah sehat. Ayah pagi bang, ayah sehat. God jenguk ayah mak, ya kakku God jenguk tubuh tak gunung. Bunga tiga suku tiga senang hati urusi terbuka pintu rezeki. Yang kedua, bala bila Allah hati urusi han merupa ucap la ilaha il kejadian pada Al-Qamah. Nak tahu dengar cerita Al-Qamah? Hana kan? Hana. Ini yang dengar pun cinta. Cinta pun cinta putus. Selebihnya. Maka mak mertua Al-Qamah ibu kami mak mertua ibu mertua mak mertua kami yang sama dalam mak apa? Yang ini mau pula ibu. Hai ibu mertua Al-Qamah nak minta di sahabat. La ilaha illallah. Al-Qamah hendak mengucap la ilaha illallah. Nebudah sahabat dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, Al-Qamah lagi ucap la ilaha illallah hendak ucap. Langsung Nabi bertanya, mantan hidupkah dua orang tua Al-Qamah? Sahabat menjawab, ya Rasul, ayahnya sudah tiada, hanya tinggal ibundanya. Maka nekele Nabi budak lekat tayak jemput si Atma Al-Qamah duduk ku hadapan duduk. Bertanya oleh Nabi, wahai ibunda Al-Qamah, coba ceritakan bagaimana kehidupan Al-Qamah. Ya Rasulullah, Al-Qamah anak yang paling legate, anak yang paling sayang. Lo mengandung Al-Qamah sekurung bulan, lo lahir Al-Qamah taruhan nyawa ya Rasulullah. Lo didik Al-Qamah hingga dewasa ya Rasulullah. Lo tunduk lo demi Al-Qamah. Lo yang minta rezeki cip ke Al-Qamah. Al-Qamah penyemangat hidup lo ya Rasulullah. Tapi semua itu berubah ya Rasul. Di ketika Al-Qamah meranjak dewasa, Al-Qamah lagi di maklum yang merantau petak lebih di setiba Al-Qamah dalam perantauan. Al-Qamah mulai melupakan lo ya Rasulullah. Bekna ani wa maklum surat dikret hani kirim tulung ya Rasul. Tak hati lo selaku anak ya Rasulullah, selaku mak daripada anak. Al-Qamah di kota di kawin anak ipegah maklum ya Rasulullah. Hingga Al-Qamah karena perumah lo tupu ipegah di orang kampung. Lo mudah lo jauh kata lo ya sahut Al-Qamah. Dikala dibuka pintu rumah Al-Qamah, lepur rumah Al-Qamah, dianggap lo nya urumita terdekat. Tak hati lo ya Rasulullah. Kekele Nabi netek maaf kesalahan Al-Qamah. Ya Rasul, rasanya ansanggup ya Rasul. Tak hati lo selaku mak ya Rasulullah. Kekele Nabi menyahadakan pemaaf kesalahan Al-Qamah. Nepe izin kelun bahlun udek apui longtet Al-Qamah di kemataran. Kejit hai anak lo, si bro akan tanya tu mak, si jehut tanya tu mak, si paleh tanya tu mak. Yang namanya ibu kita tak tega melihat anaknya disakiti. Ya Rasul, bek nadib anak lo ya Rasulullah, bek disiksa anak lo ya Rasulullah. Lo pemaaf kesalahan Al-Qamah. Bak rumah Nabi nekun kata-kata maaf. Ihfad Al-Qamah di rumah lo ucap la ilaha il. Ya lo mohon si pelajar waktu oleh baik pernah melupakan orang tua. Kita para ibu, para guru tolong bertafakur sejenak. Ya Allah, halo rupa usah baca cikula lo selaku guru ya Allah urunya. Naik gaji lo sekian ya Allah. Menyangkal lo bersikula lima lo li ayah lo. Mulai SD 6 tahun mono jaro lo ya Allah. Lo tak kepek pak urusi lo lo jatuh bulan. SSB lihat tahun, SMA lihat tahun 12 tahun. Dia pemah jaro lo lagi ya Allah. Begitu lo dah kuliah S1 4 tahun, 16 tahun sama dengan lo lagi jaro ya
budaya ma lo pelepek lo kita ma lo pelepek semester hana dia utang le unci kepada tanyo anak tapi pakan kata air tanyo anak uranyo 50 ribu lah kepek lema kadang-kadang dia utang pakan fikir dah ya ilong je ketupu sawak lidak pedato kan naga awali ya long tidak ulah tu di kapek dia ulang kirim tu budaya hingga long berhasil karena kesuksesan dimulai oleh kepahitan perjuangan orang tua maka dia pengen hudi muliakan ulangnya hanta lupa mak gaji di benar 5 juta hanta lupa mak terkah dia lagi lupa dakwah dia malam terkah hidup lego hanta lupa dok terkahnya seandainya tanpa perjuangan orang tua maka lo mohon muliakan mereka kita akan mulia kita akan bahagia dunia dan akhirat jika lo mampu memuliakan orang tua sangat-sangat beruntung menyamak mata hudib pintu syurga mata geha tapi sedih 1000 sedih dikala sang ibu sudah pulang ke rahmatullah pintu syurga tertutup rapat payah tak usaha kita untuk buka pintu syurga maka yang mandang nama muliakan orang tuanya lo ulang yang mandang nama muliakan orang tua itu yang mandang nama muliakan orang tua